Baik, terima kasih pemirsa masih setia bersama dengan kami. Saya Wilda Zatul Yazida dan ditemani dengan Ibu Nilma. Nah, tadi di segmen awal kita sudah ada sedikit dong gambaran mengenai kenapa Ibu Nilma ini memutuskan untuk menjadi seorang pustakawan. Tapi saya lebih ingin mengkorek lagi nih Bu ya, lebih ingin menggali. Awal mula sebenarnya bukan karena nasib sih, cuman mungkin karena saya lebih ingin tahu kenapa sih Ibu lebih memilih jadi seorang pustakawan. Dari awal-awal sih di tahun 9 berapa tadi Bu? 1993. Iya, 93. Awal-awal sih memang di situ kan masih belum yang namanya terkontaminasi dengan gadget ya. Jadi memang masih mungkin literasinya masih aman-aman saja mungkin. Nah, tapi untuk di era saat ini Bu, menurut Ibu gimana cara Ibu bisa mempertahankan seorang pustakawan ini untuk tetap selalu ada meskipun di tengah-tengah ini kita di zaman yang memang udah bisa serba canggih ya, elektronik sudah gadget dan lain-lain. Itu gimana Bu? Ya, betul bahwa ketika di awal-awal tahun 93 itu kita pustakawan itu masih di dalam ya. Fungsinya itu dia menjaga buku, kemudian meminjamkan buku, kemudian melayani orang membaca. Iya. Itu sampai di situ tahun 93 sampai tahun 2015 masih seperti itu ya. Nanti di tahun 2017 itu kan kita kerjasama dengan Coca-Cola Foundation, sebuah perusahaan nirlaba yang dimotori oleh Melinda Gates. Itu memberikan sebuah model ya bahwa perpustakaan itu tidak boleh dilakukan, tidak boleh dilakukan hanya seperti ini saja, begini saja. Kita harus berubah, kita harus bertransformasi. Dan ketika itu ketua program Perpuseru itu perpustakaan seru. Oh iya. Itu ketika kita berkegiatan mereka melibatkan pemerintah, Bappenas, kemudian Kementerian Komunikasi Informasi, Kementerian Dalam Negeri, kemudian Perpustakaan Nasional, itu melibatkan itu semua. Nah, di situ karena hasil dari program ini banyak impact yang ada di masyarakat, akhirnya program ini selesai dan diambil alih oleh pemerintah. Dalam hal ini Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Perpustakaan Nasional mengambil alih itu, menjadikan perpustakaan itu sebagai transformasi perpustakaan berbasis inklusi. Jadi tidak bertahan lagi seperti yang tahun 1993 itu sampai 2000-an, tidak bertahan lagi sampai di situ, harus berubah. Kapan tidak berubah, maka kita ditinggalkan. Jadi teknologi yang menggempur ya. Jadi ikutlah kita di program itu. Untuk memang kalau kita tidak berinovasi itu pasti kita tergilas oleh teknologi. Tapi kita juga di perpustakaan itu kita juga tidak bisa mengesampingkan teknologi. Benar. Karena tergilas juga. Jadi kenapa kita bertahan? Karena kita juga menggunakan teknologi. Seperti yang dilaksanakan oleh pemerintah Sulawesi Selatan melalui Dinas Perpustakaan itu, mereka mereplikasi perpustakaan, membangun perpustakaan yang sudah ada di komunitas, di desa, itu dengan memberikan bantuan komputer juga. Bantuan komputer, buku itu tidak hilang ya. Walaupun secanggih apapun teknologi itu, buku tetap ada karena tidak semua orang bisa langsung membaca digital. Benar. Jadi masih banyak orang yang membaca membaca analog, membaca konvensional ya.
benar. Tapi itu semua harus disiapkan dua-duanya, disiapkan teknologi digitalnya, meskipun disiapkan apa namanya konvensionalnya. Ya, ceritanya meskipun memang di era ini memang udah diandalkan yang namanya serba tercanggih dan melalui handphone, ya kita juga tidak boleh menyampingkan ini ya Bu ya. Memang harus sama-sama penting banget penting. Sudah memang diprioritaskan, buku pun penting banget karena nggak selamanya di Google itu udah lengkap banget begitu. Sudah itu kan di Google misalnya tidak semua informasi yang ada di Google itu bermanfaat. Makanya juga ada buku biar kita bisa emang bener ya seperti itu di Google ya. Kita cari-cari aja dulu sumbernya lewat buku itu ada benarnya juga. Jadi nggak boleh meskipun kita di zaman seperti ini kita harus tetap bisa mengusahakan dan mencintai memang yang namanya buku juga, Bu. Nah, terus pertanyaan saya nih Bu, gimana perasaannya Ibu gitu kan? Pasti di zaman sekarang ini, apalagi di era saya seumuran untuk saya pasti pribadi Bu ya, sudah jarang sekali ditemui duduk-duduk nih dalam pustakawan atau perpustakaan. Nah, karena kan berpikir ya emang sih digital gitu kan, emang nggak bakal lari tuh yang namanya digital. Terus perasaannya Ibu gimana gitu? Tidak 100% benar juga sih. Yang jelas misalnya wadahnya itu perpustakaan itu harus dibuat nyaman. Benar. Mbak Wilda boleh jalan-jalan ke perpustakaan kami, di sana sudah di recovery, ditata dengan baik agar supaya pemusaka istilahnya dalam bidang perpustakaan itu bisa betah di situ. Dan itu tidak melulu harus dalam ruangan. Benar. Kita siapkan taman baca di luar dan itu indah banget. Itu Bu Nilma, maaf banget nih, dipotong dulu ya. Oke. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang bersama Ibu Nilma setelah jeda berikut. Jadi jangan kemana-mana.